Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah Anita. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, bagaimana sih cara menghargai perbedaan? Di lingkungan kita mengalami banyak sekali perbedaan, mulai dari fisik, perbedaan warna kulit, warna rambut, jenis rambut, perbedaan makanan favorit, permainan favorit, sampai olahraga favorit. Nah, kita bahas di sini ya. Oke, sebelum kita belajar, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghargai perbedaan itu termasuk dalam pengamalan sila kedua dari Pancasila, di mana sila kedua dari Pancasila dilambangkan dengan rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian tahu kan? Ustazah yakin sudah hafal semuanya. Nah, sekarang kita memasuki ke materi kita, yaitu perbedaan fisik. Nah, coba dilihat ya. Ini ada gambar beberapa anak yang memiliki perbedaan fisik. Mulai dari perbedaan rambut, coba dilihat. Ada yang memiliki rambut lurus, ada yang memiliki rambut keriting, ada yang memiliki rambut yang berdiri-berdiri, tuh ya, ada yang ikal, ada yang panjang, dan juga ada yang pendek. Warnanya juga berbeda, ada yang warnanya hitam, ada yang agak kecoklatan, ada yang kuning. Nah, tahu kan? Coba dilihat tuh. Nah, selain perbedaan rambut, ada juga perbedaan bentuk tubuh. Nah, perbedaan bentuk tubuh itu ada yang gemuk, ada juga yang kurus. Selain itu, ada yang mempunyai postur tubuh yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, selain itu, perbedaan warna kulit juga ada. Nah, coba dilihat di gambar itu. Ada yang memiliki warna kulit yang putih, ada yang sawo matang, dan juga yang agak hitam. Namun, semua perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu, tidak menghalangi kita untuk bisa bermain bersama. Nah, gitu ya. Jadi walaupun berbeda, kita tetap bisa bermain bersama. Yang kedua, yaitu perbedaan makanan favorit. Makan juga kita memiliki selera yang berbeda. Jadi ada yang suka nasi goreng, ada juga yang suka sup sehat ya tentunya. Ada juga yang suka makan pakai ayam goreng. Lalu apakah minuman juga, Us? Ya, tentu saja. Perbedaan minuman favorit, ada yang suka minum susu, ada yang suka minum teh, ada yang suka minum es. Nah, seperti itu. Ada yang suka minuman dingin, ada juga yang suka minuman hangat. Nah, tapi walaupun kita memiliki perbedaan makan yang berbeda, itu tidak menjadikan masalah. Nah, contoh nih, misalkan kita ke sebuah rumah makan, ada yang pesen nasi goreng, satunya ada yang mau pesen sate, satunya lagi ada yang mau pesen sup. Nah, semuanya tersedia di rumah makan. Nah, gitu kan? Jadi tidak masalah makanan favorit yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Kemudian perbedaan olahraga kesukaan atau olahraga favorit kalian tuh apa sih? Banyak sekali olahraga yang bermacam-macam. Ada sepak bola, ada basket, baseball, panahan, dan juga bulu tangkis. Nah,
Semua itu tidak menghalangi kalian untuk bisa bermain bersama. Misalkan si Andi suka sekali main baseball, tapi si Andi juga bisa bermain basket bersama si Doni. Tidak masalah. Suka baseball belum tentu tidak bisa memainkan basket. Suka sekali bermain bola, sepak bola, belum tentu juga tidak bisa mengikuti olahraga panahan. Jadi semuanya bisa, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bermain bersama-sama walaupun olahraga kesukaan kita berbeda. Selanjutnya ada juga perbedaan permainan kesukaan. Nah, kalian di rumah suka main apa sih? Ada yang main lompat tali. Oke, lompat tali juga boleh, bisa dimainkan bareng-bareng. Ada juga yang suka main layang-layang, juga seru, bisa dimainkan sama laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang suka main Lego. Lego juga bisa dipakai main bersama-sama. Ada juga yang suka mainan tradisional. Lihat tuh, ada juga yang suka bermain boneka. Ternyata di situ bermain bonekanya sendirian, tapi kalau ada temannya lebih asik tuh, lebih seru kan? Gak apa-apa, kalau ada kakak, saudara, sepupu atau adik bisa kan main boneka bersama-sama, asalkan tidak bertengkar. Oke, dalam bermain kalau sama teman itu ada aturannya. Jadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, terus tidak boleh saling mengejek. Jadi kita bisa hidup dengan rukun ya. Kemudian ada juga perbedaan tempat ibadah dan cara berdoa. Ayo, siapa yang tahu tempat ibadahnya umat Islam itu di mana? Benar sekali, di masjid. Kemudian tempat ibadahnya orang Kristen sama Katolik di mana? Ayo. Betul sekali, di gereja. Kalau orang Hindu di mana? Benar itu, di pura. Nah, selanjutnya tempat ibadahnya orang Buddha itu di mana sih? Di wihara. Yang terakhir, tempat ibadahnya orang Konghucu itu di kelenteng. Siapa yang tahu nih cara beribadahnya umat Islam itu bagaimana? Iya, ada sholat, ada mengaji, ikut pengajian, puasa, dan banyak lagi contohnya. Kemudian cara beribadahnya orang Kristen, nah, dengan cara pergi ke gereja untuk berdoa, ada yang misa, ya kan? Kalau orang Hindu itu pergi ke pura, kemudian sembahyang. Sembahyang artinya menyembah Sang Hyang Widi. Kemudian cara beribadahnya orang Buddha pergi ke wihara, kemudian berdoa dengan menyembah patung Buddhis. Nah, sementara orang Konghucu pergi ke kelenteng untuk beribadah, yaitu dengan cara membakar dupa. Nah, itulah semua perbedaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari perbedaan fisik, perbedaan makanan, perbedaan olahraga, kemudian perbedaan bermain, dan juga perbedaan tempat ibadah serta cara berdoanya. Nah, dari sini semua perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Jadi kita harus bisa menghormati dan juga menghargai setiap perbedaan dalam diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu kita bisa hidup dengan rukun, damai, dan sentosa. Tidak ada pertengkaran dan juga perselisihan. Nah, semoga kita senantiasa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup rukun dengan berbagai perbedaan tersebut.
Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda bersama Ustazah Anita. Sampai jumpa. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.